Oke, itu dia persembahan pujian dari vokal grup GBI Rock Kupang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi mereka. Oke, kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi BPD GBI NTT. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD yang sekalipun tidak bisa menghadiri secara onsite, tapi saya tahu beliau mengikuti kita secara online. Dan yang saya kasihi rekan-rekan Ketua Korda WBI, Bapak-Bapak Ketua Perwil, dan Ibu Ketua Korwil WBI, GBI, NTT, dan yang saya kasihi dan sangat bersyukur saya karena kehadiran para narasumber. Yang pertama, terima kasih banyak kepada Ibu Kanit PPA Polres Kupang, kepada Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri Bapak Liwar, terima kasih, kepada Ibu Dr. Hosiani Kause dan Ibu Leni Ramba, terima kasih banyak. Acara ini kami adakan mengingat keadaan situasi akhir-akhir ini di Kota Kupang. Sebenarnya sudah lama hal fenomena ini ada, tetapi makin hari makin bertumbuh, bukan ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang semakin parah. Kemarin saya sempat mendapat informasi dari Pak Hakim Liwar bahwa ada mucikari yang menjual anak-anak perawan di Kota Kupang ini secara online. Dan ini sangat mengancam kesehatan rohani, kesehatan mental anak-anak kita, dan itu sebabnya kita bentengi anak-anak sekalian bukan hanya dengan doa dan firman Tuhan, ya itu yang utama, tetapi pengetahuan mereka tentang hukum penting juga. Itu sebabnya acara ini diadakan hari ini. Persiapan sudah selama 2 bulan, dan saya juga bersyukur, terima kasih kepada Bapak Gembala GBI Rock Kupang yang sudah mensupport kegiatan dari bidang hukum dan advokasi BPD GBI NTT, sekaligus bekerja sama dengan LBH Battle Indonesia di NTT, dan saya juga bersyukur dan terima kasih kepada Ketua BPA GBI NTT, Saudari Intan Saragi, Sarjana Hukum. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah mensupport acara ini hingga acara ini ada. Dan Tuhan Yesus terlalu baik, dan saya yakin dan percaya bahwa langkah ini merupakan pintu yang terbuka untuk setiap kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mengantisipasi, bahkan kalau bisa mengadakan satu tindakan pengobatan kepada masalah-masalah sosial yang sedang ada di Kota Kupang berkenaan dengan komunitas anak-anak remaja. Itu saja yang saya ingin sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan memberkati untuk semua jerilelah, semua pihak yang sudah terkait dan berkenan mensupport hingga acara ini ada seperti hari ini. Shalom, selamat mengikuti seminar dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Nuni yang telah membawakan kata sambutan bagi kita. Baik, kita akan masuk dalam penyambutan para narasumber. Kami mohon dengan hormat narasumber yang kami sebut namanya untuk maju ke depan sebagai tanda penyambutan. Panitia akan menyerahkan bunga. Yang pertama kami mohon dengan hormat Ibu Dr. Hosiani Kause di Rantau, Master Kesehatan. Silakan maju ke depan. Yang kedua, Ibu Leni Ramba, Sarjana Sains Terapan, Pekerja Sosial Ahli Muda. Silakan maju ke depan. Yang ketiga, Ibu Bregita Usfinit,
sarjana hukum dari Kanit PPA Polres Kupang Kota. Silakan maju ke depan. Yang keempat, Bapak Ngguliliwar Mbaniawang, sarjana hukum, magister hukum, hakim di PN Kupang Kota. Silakan maju ke depan. Oke, saya persilakan panitia untuk menyerahkan bunga kepada narasumber. Ya, seksi dokumentasi bisa langsung mengabadikan momennya. Oke, baik. Para narasumber bisa langsung duduk. Oke, lanjut. Bisa langsung duduk ke tempat yang sudah dipersiapkan. Oke, para narasumber bisa langsung duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Karena kita akan masuk dalam sesi penyampaian materi, kini saatnya kita mulai dengan sesi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Ani. Acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada Debbie Mariana Kiuk selaku sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi. Semua sudah sarapan tadi? Selamat pagi. Sehat? Sukacita? Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam penyampaian materi. Seperti tadi MC sudah bilang, nama saya Debbie Mariani Kiuk. Saya akan memandu penyampaian materi yang pertama dan yang kedua. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV atau biodata ya adik-adik ya dari pembicara kita. Yang pertama oleh Ibu Dr. Hosiani Indrantau, Magister Kesehatan. Iya. Jadi ini Ibu Dokter ya adik-adik ya. Nanti beliau akan menyampaikan materi yang pertama tentang kesehatan reproduksi. Benar ya Ibu ya? Ya, baik. Pendidikan terakhir dari Ibu Hosiani adalah beliau telah menyelesaikan S2-nya di Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2004. Kemudian Ibu Hosiani telah memulai karir pekerjaannya sebagai PNS 33 tahun di Kepala Puskesmas Polen dan Niki-Niki Kabupaten TTS. Kemudian Wakil Direktur Keuangan RSUD Profesor WZ Johannes Kupang. Kepala Subdinas Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, staf ahli Bupati TTS, Sekretaris DPRD Kabupaten TTS, dan sebagai informasi bahwa Ibu Hosiani telah pensiun per 1 Februari 2022 kemarin, baru saja ya Ibu ya. Ya, ada yang saya lewatkan Ibu? Tidak ada, oke baik. Itu adalah CV dari penyampai materi kita yang pertama. Dan mungkin saya langsung berikan kesempatan saja, nanti kita akan lanjut ke pemateri kedua. Saya berikan kesempatan kepada, biar lebih akrab dipanggil Ibu siapa nih Ibu?
Ibu Ani. Ibu Ani ya teman-teman, biar lebih akrab kita sapa saja dengan Ibu Ani. Ibu Ani akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ke depan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Jadi teman-teman bukan hanya mendengar tetapi harus menyimak dan menyiapkan pertanyaan. Kalau ada kebingungan atau ada sesuatu yang teman-teman ingin tahu, ini adalah orang-orang yang luar biasa di depan kita. Jadi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin begitu saja dulu dari saya dan saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ani untuk menyampaikan materinya mengenai kesehatan reproduksi. Silakan Ibu. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian, peserta seminar perlindungan anak dengan tema pada hari ini, Remaja GBI NTT, Biji Mata Allah dan Hidup bagi Kemuliaan Kristus. Temanya luar biasa ya, Biji Mata Allah. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada Bidang Advokasi dan Hukum Badan Pengurus Daerah NTT GBI. Kemudian terima kasih juga kepada Lembaga Bantuan Hukum Betel Indonesia Cabang NTT. Dan terima kasih juga kepada panitia Roket GBI Rok Kupang yang sudah menyelenggarakan dan menyiapkan semua acara ini dengan baik. Nah, sebelum saya lanjut langsung ke materi, saya kira adik-adik yang duduk di sebelah kiri atau itu mungkin bisa geser ke tengah saja. Karena kalian pasti akan lebih nyaman untuk lihat PowerPoint atau presentasi di depan ya, supaya jangan terhalang pilar. Ya. Silahkan. Isi yang kosong-kosong, Dek. Nanti kalian teman yang terlambat bisa gabung di belakang ya. Baik, judul yang diberikan kepada saya adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi hari ini kita mendapat 4 narasumber, 1 dari kesehatan, kemudian dari dinas sosial, dari P3A, PPA, Ibu Kanit, ya. Jadi ini kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kepolisian kaitan dengan kasus-kasus remaja atau anak atau perempuan. Kemudian ada Bapak Hakim dari Pengadilan Negeri. Jadi ini kolaborasi narasumber yang luar biasa. Terima kasih Ibu Pendeta Nunik yang sudah punya ide untuk menyelenggarakan seminar ini ya. Ini luar biasa dan saya harap kalian semua mendapatkan banyak manfaat. Baik, saya lanjut langsung. Apa sih remaja? Ya. Umur berapa sih yang dibilang remaja itu? Remaja adalah sesuai dengan WHO, kriteria WHO, itu penduduk yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Itu menurut WHO. Kemudian menurut Permenkes RI 25 tahun 2014 yang dibilang remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun. Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa Bu ada selisih
ada yang 18, ada yang 19. Masing-masing dengan tujuan, ya. Nah, kita tidak diskusi tentang itu, ya. Kemudian untuk BKKBN ini yang dibilang remaja itu luar biasa, 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalnya ada yang umur 16 tahun sudah menikah, berarti BKKBN bilang itu bukan remaja. Karena di sini definisinya tuh dan belum menikah. Bukan atau belum menikah, ya, dan belum menikah. Kalau belum menikah di umur itu, itulah remaja, ya. Kemudian berapa banyak sih remaja di Indonesia ataupun di dunia? Ternyata dari sensus penduduk Indonesia, kemudian dari WHO juga disampaikan bahwa remaja itu 18% dari total penduduk. Kalau di Indonesia jumlah penduduk berapa kira-kira? 270-an juta ya. Nah, kalau misalnya 18% berarti di sekitar hampir 50 juta. Itu adalah remaja. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ciri-ciri khas remaja. Nah, nanti cocokkan dengan diri sendiri ya. Kalian ada pada usia ini kan? Ya. Ciri-ciri khas remaja adalah pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat. Orang tua kita, orang tua adik-adik, melihat kalian remaja, begitu heran-heran, kok kalian cepat besar? Kok tiba-tiba sudah lebih dari tinggi bapak, tinggi mama? Itu yang terjadi pada remaja. Jadi perkembangan dan pertumbuhan ini pesat sekali secara fisik, secara psikologi, dan secara intelektual. Pada masa remaja, kalian lebih suka belajar, lebih suka baca, lebih suka pengen tahu. Betul tidak? Beda dengan waktu anak-anak. Ya, anak-anak mikirnya hanya main. Tapi kalau remaja, dia lebih berkembang pada fisik, psikologi, dan intelektualnya. Dan itu terjadi pada kalian. Kemudian rasa ingin tahunya besar. Jadi apapun kepengen tahu, kepengen dicoba. Betul tidak? Ya, kalau bisa apa yang orang lain belum tahu, saya harus tahu duluan. Nah, itu sifat remaja. Suka petualang, suka tantangan. Banyak yang kepengen diketahui. Kemudian kadang-kadang berani ambil risiko tanpa berpikir matang. Dan ini yang terjadi juga pada banyak kalian, ya, pada usia remaja. Nah, negatifnya adik-adik, kalau ketika kalian membuat satu keputusan yang salah, nah, yang terjadi adalah terjadinya perilaku yang berisiko. Ya, berisiko ini maksudnya bukan menjadi positif, tapi menjadi lebih ke arah negatif. Jadi perilaku berisiko, perilaku yang lebih punya tendensi atau kecenderungan negatif. Nah, yang berakibat adalah terjadinya masalah pada kesehatan fisik dan psikososial kalian. Ya, nah kalau akibatnya itu jangka pendek, oke, bisa diatasi dengan cepat. Tapi kalau akibatnya adalah jangka panjang, bahkan seumur hidup, itu artinya kerugian bagi kita. Ya, nah berarti kuncinya adalah jangan membuat keputusan yang apa? Yang salah. Jangan ambil keputusan yang salah. Kalau misalnya cenderung mau salah, ingat remnya. Ya, supaya jangan terjadi akibat dari
masalah di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat apa sih kesehatan reproduksi itu? Ya, kalian tahu kalau secara dari Kementerian Kesehatan dikatakan sehat reproduksi adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial pada umur-umur reproduksi. Ya, jadi secara utuh, artinya fisiknya, anatomi tubuhnya, atau fisiologi yang ada di tubuh kita, kemudian mental, kejiwaan kita harus sehat, dan sosial kita, lingkungan sosial kita, perilaku bersosialisasi kita juga sehat. Jadi utuh. Jadi bicara tentang sehat reproduksi bukan hanya sekedar bebas dari penyakit reproduksi atau bebas dari penyakit seksual di umur reproduksi atau umur remaja, atau tidak cacat secara sistem dan secara fungsi dari reproduksi kita. Ya, itu definisi dari Kementerian Kesehatan kaitan dengan kesehatan reproduksi. Ya, mungkin tidak terlalu jelas kelihatan dari adik-adik ya, posisi adik-adik ya. Apakah ini sudah fokus ya, atau masih sudah ya? Nah, kalau kita lihat di slide itu, di slide yang di depan, ini adalah siklus hidup kalian, siklus hidup manusia. Kita tidak bisa menghindar dari situ. Yang pertama, dari bawah itu ada pasangan wanita usia subur, pria usia subur. Ya. Kemudian akan lanjut, wanita usia subur itu akan hamil dan dia melahirkan pada yang kedua. Ya. Jadi ada pria usia subur, wanita usia subur, kemudian ada wanita hamil dan menyusui. Setelah itu ibu ini akan melahirkan seorang bayi dan balita. Nah, bayi dan balita ini akan bertumbuh, terus bertumbuh menjadi anak sekolah dan remaja. Kalian ada di sini. Ya, kalian sedang ada di pertengahan dari siklus hidup manusia. Kemudian ketika remaja sudah lewat, kalian akan tumbuh menjadi manusia dewasa, dan setelah dewasa akan lanjut menjadi lansia. Kalau saya berdiri di sini, tadi disebutkan oleh moderator, kalau saya sudah pensiun, berarti saya masuk di mana? Di siklus yang mana? Lansia ya, betul ya? Sepakat ya. Nah, berarti saya ada di ujung siklus. Ya. Kalau narasumber di depan kita masih belum pensiun, ya. Nah, jadi mereka 3 orang di depan itu ada pada masa dewasa. Jadi saya mewakili yang lansia. Ya. Senang rasanya ya, maksudnya kalian ada di tengah-tengah dari siklus hidup. Nikmati itu dengan baik, tapi ingat fokus kalian sebagai remaja, sebagai anak sekolah, ya. Lanjut, Nita. Ya, masing-masing siklus itu punya kebutuhan yang
spesifik. Kalau makan minum semua butuh. Iya, betul tidak ya? Semua butuh. Akses bersosialisasi semua butuh. Dari semua siklus. Tapi ada yang berbeda pada masa-masa dengan usia-usia tertentu. Ya, seperti kalian yang kalian butuhkan, ada tambahan yang berbeda adalah kesehatan reproduksi, di mana kalian akan disiapkan menjadi manusia yang matang, manusia yang dewasa. Ya, nah kita lihat di situ tujuan. Nah, yang pertama adalah cegah dan lindungi remaja dari dari dua hal, yaitu perilaku seksual yang berisiko dan perilaku berisiko lainnya. Ya, nah ada perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya, tapi ada juga perilaku seksual berisiko. Ingat, berisiko itu artinya apa tadi? Berisiko punya tendensi ke yang negatif. Ya, berisiko. Ada yang negatif, perilaku yang berisiko untuk yang negatif, ya. Nah, kemudian ada juga perilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya, bukan seksual, tapi kesehatan reproduksinya yang dipengaruhi. Jadi pada badannya, pada jiwanya, dan pada sosialnya. Ingat definisi utuh tadi, ya. Jadi badan, jiwa, dan sosialnya. Kemudian ini yang tujuan yang tidak kalah penting, adik-adik. Menyiapkan remaja untuk kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Ini tujuan pertama, ya, maksudnya menyiapkan remaja menjadi orang dewasa atau pada masa depannya yang sehat, kehidupan reproduksi dan bertanggung jawab. Ya, karena bertanggung jawab, jadi perlu keputusan-keputusan yang benar. Karena kalau keputusan tidak benar, biasanya orang lari dari tanggung jawabnya. Betul tidak? Karena nggak berani ngambil resikonya, ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan remaja untuk fase pernikahan. Nah, ini penting. Kenapa banyak orang gagal? Karena dia tidak dibekali dengan baik. Karena banyak yang tidak tahu, jadi tidak diperlengkapi dengan baik. Ya, nah jadi kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kesehatan reproduksi remaja itu tujuannya yang kedua adalah tujuan yang kesekian adalah menyiapkan remaja untuk pernikahan yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah menjadi orang tua di usia yang matang. Kalau bilang orang tua berarti artinya orang tua, artinya ada anak-anak yang akan diasuh. Ya. Nah, menjadi orang tua yang matang ini tidak gampang. Ternyata orang tua pun juga tetap harus belajar menjadi orang tua yang baik, ya. Jadi bukan hanya remaja, orang tua pun juga harus belajar menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau Ibu Nuni biasanya suka membedah kata. Nah, coba kita lihat, ya. Reproduksi. Re artinya apa? Re. Recycle, ingat? Hah? Apa, Dek? Yang keras. Karena kalau pakai masker suaranya ketahan, saya nggak dengar. Iya. Ulang, ya, berulang, ya. Nah, jadi kalau sekarang kamu jadi anak, jadi remaja, ke depan kamu akan mengulang proses orang tuamu. Ya.
Jadi produksi berarti mengadakan, betul tidak? Ya. Kalau recycle, daur ulang. Kalau reproduksi berarti ulang produksi. Jadi mengulang lagi produksi. Kita akan menjadi dewasa, kita akan punya keturunan, betul tidak? Dan proses yang tadi cycle atau siklus kehidupan tadi akan diulang lagi pada masa kalian, ya. Nah, itu yang disebut dengan reproduksi. Nah, lanjut slide-nya. Kita lihat sekarang perilaku berisiko. Ya, kadang-kadang pada remaja ataupun bukan hanya remaja ya, jadi remaja, orang dewasa juga, kadang-kadang kepingin tampil bagus. Pengen tampil bagus sampai akhirnya, ini contoh ekstrim. Kalau misalnya ada orang yang bergerak pada bidang modeling, dia pasti nggak akan berani untuk tampil gendut, betul tidak? Ya, toh kalau mau jadi model dia harus langsing. Toh. Nah, langsing itu perjuangan. Dia akan membatasi makanannya sedemikian. Nah, kadang-kadang ada yang kelewatan. Padahal kita dibilang makanan harus benar. Makanan harus benar. Harus 4, kalau zaman dulu 4 sehat, 5 sempurna. Kalau yang sekarang apa? Gizi, tahu nggak? Gizi seimbang istilahnya sekarang ya. Gizi seimbang. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang rela untuk tampil saja, dia mengurangi gizinya. Dan itu menyebabkan masalah gizi atau anemia dan sebagainya. Dan mau tidak mau dia akan mengganggu kesehatan reproduksinya. Jadi ingat, jaga pola makan kalian supaya kalian mendapatkan sehat reproduksi yang benar, ya. Kemudian penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, ya, narkoba ada di sekitar kita di mana-mana. Tapi ingat, ini adalah perilaku yang berisiko, termasuk berisiko terhadap kesehatan reproduksi kalian, ya. Kesehatan untuk kalian mendaur ulang, atau bukan mendaur ulang. Kalau mendaur ulang itu artinya mengulang lagi sejarah orang tua kalian. Kalau kalian tidak sehat, berarti sejarah itu tidak akan terjadi dengan baik, ya. Kita bersyukur kita bisa ada di sini dengan badan yang sehat, kita bisa konsentrasi, orang tua kita menolong kita untuk membentuk kita. Betul tidak? Ya, kita bersyukur untuk itu. Harapannya adalah kalian mengulang lagi proses itu kepada keturunan kalian. Jadi reproduksi generasi berikutnya dengan baik. Ya, jauhi penyalahgunaan narkotik atau psikotropika dan zat-zat adiktif yang lain. Jauhi narkoba, ya. Kemudian jauhi pacaran yang tidak sehat. Nah, kalau gitu berarti ada dong pacaran yang sehat, betul tidak? Iya. Ada pacaran tidak sehat, berarti ada pacaran yang sehat. Nah, pacaran yang sehat adalah pacaran yang bisa saling menjaga, saling mendukung, saling menyemangati, dan siap untuk menjadi orang tua yang matang dan mereproduksi generasi berikutnya. Nah, itu yang penting, ya. Jadi pacaran harus sehat. Kalaupun ada yang sudah menikah, ya, karena kalau menurut BKKBN ada umur-umur yang sudah menikah di usia remaja, ya, ingat tidak boleh berganti-ganti pasangan karena itu adalah perilaku berisiko.
berisiko negatif ya. Kemudian apa dampaknya? Penularan penyakit termasuk HIV/AIDS ya. Nah, penularan penyakit apapun, baik penyakit yang menular seksual ataupun penyakit-penyakit yang lain ya. Banyak yang bisa ditimbulkan dari perilaku yang berisiko. Nah, perilaku berisiko pun itu juga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan, adik-adik, nah itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa berbahaya? Ketika ada perempuan, remaja, hamil, terus terang dia akan merasa tidak nyaman. Remaja harusnya bersukaria dengan teman-temannya, tapi ternyata apa yang terjadi? Dia harus menanggung beban di perutnya. Ya. Kemudian kalau kehamilan itu tidak diinginkan, artinya apa? Yang ada di dalam perutnya, dari masa di dalam perutnya itu pun dia sebetulnya sudah ditanamkan rasa atau jiwa tertolak. Jiwa tertolak, jiwa yang membangkang. Nah, kalau ini Ibu Nuni nanti menjelaskan atau kok misalnya ada pertanyaan yang ini boleh bertanya ke Ibu Nuni, tertolak itu yang bagaimana ya. Tapi itu secara naluri terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Kepahitan atau benci terhadap sesuatu yang ada di dalam perutnya itu ada pada remaja yang hamil sebelum menikah. Nah, jadi hati-hati atau cegah seks pranikah. Hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki harus setelah menikah. Jadi setelah menikah kudus baru boleh melakukan hubungan seksual, ya. Nah, sebetulnya kalau ditanya, kenapa sih Bu kok banyak sekali remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah? Ingat, tadi ciri-ciri khas remaja tadi apa? Ingin tahu, ingin coba, penasaran. Dan itu ada surveinya adik-adik. Jadi keinginan tahu, penasaran pada remaja-remaja yang disurvei, dia melakukan hubungan seks sebelum menikah itu terjadi pada 57% kejadian kehamilan seksual pranikah, hubungan seksual pranikah. 57%. Tapi ada perempuan-perempuan juga remaja yang bilang, Bu, hubungan seksual waktu pacaran itu terjadi begitu sah. Artinya nggak ada alasan tertentu, begitu saja Bu terjadi. Nah itu pada 38%. Artinya kalau ada 10 remaja yang melakukan itu, ada 3 atau 4 orang bilang, Bu itu terjadi begitu sah. Loh, kalau terjadi begitu sah, artinya apa? Apa yang menggerakkan kalian? Son tahu. Nah, itu pada hasil survei. Kemudian ada yang bilang, Bu, ini pada perempuan, remaja, bilang, saya melakukan hubungan seksual sebelum menikah waktu pacaran, itu karena dipaksa Bu oleh pasangan saya. Ada 18% yang menyampaikan itu. 18% berarti kalau di sini ada 10 orang remaja yang sudah melakukan hubungan seks
sebelum menikah ada 10 orang, berarti ada 1 atau 2 orang yang bilang dipaksa oleh pasangan. Tapi yang paling besar adalah karena ingin tahu dan penasaran. Nah, adik-adik, di dekatnya kita atau di HP-nya kita yang kalian pegang banyak informasi tentang itu. Hati-hati ya. Ingin tahu boleh, tapi harus terseleksi dengan baik. Kalian harus mampu menyeleksi ini baik atau tidak. Ini berisiko negatif atau tidak. Yang membangun saya harus ambil. Yang tidak membangun tidak boleh ambil. Kalau perlu tidak usah dilihat. Ya. Ya, saya tahu sekarang lagi musim apa? TikTok, apalagi IG, apalagi. Ya, banyak informasi ada di sekitar kalian. Tapi ingat baik-baik saring itu dengan jeli. Kemudian perilaku berisiko apa ya? Aborsi yang tidak aman. Kalau sudah terlanjur melakukan hubungan seksual dan kalau sudah terlanjur hamil, ingat selalu ada solusi. Tidak boleh melakukan aborsi yang tidak aman. Ya, aborsi yang tidak aman tidak boleh dilakukan karena itu akan bisa mengakibatkan fatal. Beberapa tahun ini beberapa kali yang kita dengar ada mahasiswa kesehatan, mahasiswa yang sekolah di kesehatan, ya. Ini mahasiswa sekolah di sekolah kesehatan. Harusnya dia tahu ya lebih banyak tentang kesehatan reproduksi. Tapi ternyata ketika dia hamil di luar nikah, ya dia mencari solusi dengan tidak benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beberapa kasus kematian pada mahasiswi sekolah kesehatan. Dan itu tidak menyenangkan untuk kami yang bekerja di bidang kesehatan. Selanjutnya Nita. Ya. Nah, kita lihat dampak seks pranikah ya yang sering terjadi. 1, kehamilan remaja. Nah, pada kehamilan remaja itu yang banyak terjadi adalah bayi lahir prematur. Kenapa? Karena sistem reproduksinya dia belum matang. Pada remaja, sistem reproduksinya belum matang, betul ya. Sehingga ketika dia hamil, terjadi persalinan bayi-bayi prematur. Kemudian juga karena remaja juga tidak tahu bagaimana harus makan apa ketika dia hamil, apalagi belum berpasangan dengan baik, belum menikah, bayi yang dilahirkan rendah atau kurang gizi. Kemudian perdarahan pada persalinan, kehamilan yang tidak diinginkan, rasa tertolak pada bayinya, dan fatal untuk ibu dan bayi. Kematian bagi ibu dan bayi. Nah, ini menjadi beban mental dan emosional sendiri bagi remaja yang hamil pada usia remaja. Dan bukan hanya untuk remaja itu, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya, orang tua ataupun teman-teman di sekelilingnya, ya, keluarga di sekelilingnya. Kemudian pernikahan remaja. Nah, syukur pada Tuhan, undang-undang pernikahan pada remaja, undang-undang pernikahan pada perempuan dulu itu umur 16 tahun dilegalkan oleh undang-undang, tapi sekarang sudah 18 tahun. Artinya tidak lagi ada persetujuan pernikahan untuk remaja sebelum 18 tahun ya. Nah, pernikahan pada remaja jelas ya, itu menjadi beban mental dan emosional
bagi dirinya, orang tua, dan keluarga besarnya, sekelilingnya. Kemudian menjadi beban sendiri untuk pendidikan. Jadi sektor pendidikan harus berpikir, setelah dia melahirkan, boleh nggak ini anak ditampung untuk bersekolah lagi? Nah, dulu bilang tidak boleh, tapi sekarang boleh. Setelah melahirkan, boleh sekolah lagi, meneruskan SMA-nya, atau meneruskan kuliahnya, dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah penularan penyakit seksual, HIV/AIDS. Nah, adik-adik, yang tadi disebutkan, jadi resiko ada jangka panjang, jangka pendek. Untuk kasus-kasus seperti HIV/AIDS, ya, itu pengobatannya adalah pengobatan seumur hidup. Ya, nanti karena di gereja nanti adik-adik bilang, Bu, tapi kan ada mujizat. Ya, mujizat bisa terjadi memang. Artinya bisa sembuh 100% dan berhenti minum ARV-nya. Tapi secara teori, pengobatan HIV adalah pengobatan seumur hidup. Enak nggak sih minum obat seumur hidup? Nggak enak. Karena minum obatnya juga harus tertentu jamnya. Tidak bisa sekarang minum, besok lupa, besok lusa minum lagi. Nggak bisa. Dia harus dikendalikan rutin seumur hidup tepat jamnya. Karena kalau tidak tertib akan terjadi resiko-resiko yang lain. Ya, nah jadi pengobatan seumur hidup untuk dengan akibat perilaku yang berisiko tadi. Baik adik-adik sekalian, saya kira waktu saya cukup. Saya ingat ada satu ayat di atas. Ya, Nita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi Alkitab kita tuh sumber ilmu yang paling lengkap. Ilmu apapun ada di situ. Ya, jangan lepaskan firman-Nya. Karena selain ya, karena firman-Nya itu akan menjaga kita supaya perilaku kita menjadi perilaku yang bersih dan sehat di masa remaja kita. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Ani. Terima kasih Ibu untuk ilmunya yang sangat luar biasa. Teman-teman tadi sudah dengar dari awal sampai akhir, sudah ikuti materinya dengan baik? Sudah. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada yang punya pertanyaan? Kalau misalkan ada, kita tahan dulu, disimpan dulu, diingat-ingat dulu apa yang tadi Ibu Ani sudah sampaikan. Nah, nanti teman-teman bisa bawa HP, bawa pulpen, bawa kertas. Seharusnya kalau seminar itu teman-teman bisa bawa catatan, ya tulis, coret-coret, atau kalau bawa HP bisa tulis pertanyaannya di HP, ketik pertanyaan di HP. Nanti sebentar saya selesai mempersilahkan pembicara kedua untuk menyampaikan materi, nanti teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Sudah ada pertanyaan? Suaranya ada? Suaranya ada? Ada suara kok? Bisa mengeluarkan suara? Pertanyaan sudah ada? Belum, sudah, baiklah. Kalau yang belum bisa diingat-ingat kembali lagi ya. Oke, iya. Ada sedikit informasi dan ini kayaknya paling menarik. Saya tadi dapat informasi dari panitia bahwa